Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis mengatakan al-majlis as-salihah yukaffirul mu'minun alfan alfin. Al-majlis as-sah kan melakukan dosa tiap harinya orang-orang mukmin, maka alfan alfin, dalam satu kali kita duduk di majlis ini oleh Allah, yakni dihapusnya dosa-dosa kita. Duduk saja Pak, di waktu kita duduk belum membaca dan belum membacanya, ini melakukan yakni kebaikan, karena dengan membacakan surat Yasin semuanya kita ini di waktu duduk, apalagi belum kita baca bacaan semuanya yang kita baca dulu. Maka dari ini kita harus tahu dalam kehidupan kita ini bahwanya majlis yang kita baca jangan sampai satupun kita melakukan hal-hal yang kita tidak dimaukan oleh kita sendiri. Seperti apa? Dalam hadis mengatakan juga wa mimma yuridu, orang yang melakukan, yang mengharapkan di dalam majlis ini soal su'ul khatimah, yang menyebabkan kematian kita ini, yakni matinya yang tidak benar dalam kehidupan kita. Orang yang duduk di majelis ini, orang yang asbabnya, orang yang ngomong keadaan kehidupan kita ini di majelis ini, kita banyak berbicara yang tidak manfaat dalam kehidupan kita ini. Makanya di waktu Ustadz membacakan Yasin, maka harus kita juga membacanya. Ustadz membantunya. Jangan satupun kita ini dalam asbab kita, yakni matinya dengan mati. Kalau bentak saya mati nah, karena dari majelis aja. Dalam satu asbab orang yang berbicara di dalam pengajian apapun, asbab karena tidak husnul khotimah, itu dalam asbab satunya. Maka Sayyidina Umar mengatakan qad husitu lisalin nar, ya Rasulullah, saya takut lisan kami ini membawanya ke api neraka. Ini asbabnya. Maka dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan dan tiap hari kita saja duduk di majelis ini, maka dosa yang kecil-kecil tadi yang kita melakukan, dosa itu terhapusnya oleh bukan dalam keadaan kebaikan. Maka dalam kehidupan kita banyak melakukan tidak kebaikan. Di waktu ada kebaikan tapi kita tidak melakukan kebaikan, disitulah Allah Ta'ala menciptakan yakni neraka jahanam. Untuk siapa neraka itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi yakni malaikat Jibril 3 hari 3 malam, yakni Rasulullah tidak pernah keluar dari kamarnya, menangis dengan merintihnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk siapa neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka malaikat Jibril menjawabnya, ya Rasulullah, bahwasanya neraka jahanam ini yakni untuk umatnya. Terseduh-seduhnya Rasulullah, menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa itu ada di dalam kitab bahasanya kita baca, Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Selalu yang dibacanya Rasulullah yakni Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Maka dari sini kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita ini terciptanya yakni neraka jahanam. Dalam kitab Anil Fatawi dalam juz 2-nya, neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakni untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa itu keluar juga dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma stur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma stur ummat Sayyidina Muhammad. Maka dari sini apa yang kita lakukan dalam kebaikan kita, mudah-mudahan semuanya kita duduk ini
dalam pembicaraan kita semuanya, kita mendapatkan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah dengan ada di dunia ini sampai ke akhir hayat.